Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Nazila Quratul Aini, biasa dipanggil Zila. Hari ini saya akan memberikan materi terkait mata kuliah Sosiologi Sastra. Teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya, supaya pembelajaran yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat diterima secara maksimal oleh kalian. Sebelumnya, mohon maaf karena pembelajaran harus dilaksanakan secara daring karena terdapat beberapa kendala yang kita dapatkan ketika pembelajaran dilaksanakan secara luring pada kondisi pandemi COVID seperti ini. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, karena saya sudah menyiapkan ruang diskusi di Aula Hebat untuk segala pertanyaan ataupun mungkin tanggapan dari kalian terkait mata kuliah saya hari ini. Nah, langsung masuk ke materi, yakni terkait pendahuluan Sosiologi Sastra. Mungkin sebelum saya jelaskan, teman-teman ada yang udah paham belum apa itu Sosiologi Sastra? Mungkin teman-teman ada yang udah sedikit paham ya, atau mungkin baru dengar bahkan. Jadi saya jelaskan bahwa secara singkat, Sosiologi Sastra merupakan ilmu interdisipliner yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya atau kaitannya dengan kondisi-kondisi dalam masyarakat sosial kita, atau mungkin keadaan manusia, masalah-masalah sosial yang dimana dikaitkan dengan karya sastra itu sendiri. Ada baiknya sebelum kita mempelajari terkait sosiologi sastra, kita perlu mengetahui pengertian ataupun definisi-definisi dari kedua ilmu tersebut, yakni ilmu sosiologi dan juga ilmu sastra. Ilmu yang pertama yakni sosiologi. Sosiologi berasal dari kata Latin sosios yang berarti kawan dan kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Sosiologi merupakan ilmu yang sosial dan bukan ilmu pengetahuan alam maupun kerohanian, dan juga beberapa definisi lain terkait sosiologi yang sudah saya rangkum pada PPT saya ini. Nah, pada rangkuman tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji segala aspek kehidupan sosial manusia yang meliputi masalah perekonomian, politik, keagamaan, kebudayaan, pendidikan, ideologi, dan aspek-aspek lain. Nah, teman-teman semua, sosiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari terkait struktur sosial dan proses-proses sosial yang termasuk perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dalam hubungannya dengan manusia dan sastra. Sosiologi ini juga merupakan telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakatnya, yakni tentang lembaga-lembaga sosial dan juga proses sosial itu sendiri. Dan ilmu sosiologi ini memiliki beberapa pokok pembahasan yang dimana terdiri atas 4. Yang pertama yakni fakta sosial, yang kedua tindakan sosial, yang ketiga khayalan sosiologis, dan yang terakhir yakni realitas sosial. Nah, sebelum berlanjut ke penjelasan sastra, apakah mungkin ada pertanyaan dan tanggapan? Nah, untuk segala pertanyaan, tanggapan, ataupun mungkin kebingungan dapat ditampung terlebih dahulu dan dapat dituliskan di kolom yang sudah saya sediakan. Mari kita lanjutkan, yakni sastra. Untuk definisi yang pertama, sastra merupakan hasil ciptaan sastrawan yang disebut sebagai lembaga sosial atau social institution yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Untuk definisi yang kedua, sastra diciptakan bukanlah dari suatu kekosongan sosial, tapi sastra merupakan produk dari masyarakatnya. Untuk definisi ketiga, sastra diciptakan manusia untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, sastra merupakan hasil dari konsentrasi pengarang atas kenyataan yang ada di sekitarnya. Sehingga sastra ini merupakan abstraksi kehidupan, dan kehidupan itu merupakan kenyataan sosial. Jadi, berdasarkan beberapa definisi yang sudah saya sampaikan, sastra ini dianggap memiliki dunia sendiri yang meskipun ia terkait dengan kenyataan sosial yang digambarkannya. Dan Dami Entoba sendiri mengatakan bahwa sastra itu adalah anaknya, sastrawan adalah ibunya, dan masyarakat adalah bapaknya. Jadi analogi sosiologi sastra yakni mempermasalahkan pengaruh timbal balik antara ketiga unsur, yakni sastra, sastrawan, dan juga masyarakat itu sendiri. Saat ini teman-teman mungkin sudah mendapatkan gambaran ya terkait apa itu sosiologi, apa itu sastra, dan mungkin dapat kalian gabungkan atau mungkin kalian cari poin dari lalu apa itu sosiologi sastra.
Jadi, sosiologi dan sastra memiliki beberapa perbedaan ya teman-teman ya. Sosiologi merupakan analisis yang ilmiah dan objektif, sedangkan sastra itu sendiri atau mungkin yang kita kenal dengan novel dan hal lainnya itu menyusup, menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya. Hal ini merupakan pendapat dari Bapak Sapardi Djoko Damono yang sudah kita kenal sebagai sastrawan Indonesia. Nah, berdasarkan beberapa definisi yang sudah saya jelaskan, yang sudah kalian pahami sebelumnya, sosiologi sastra merupakan salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan tidak meninggalkan segi-segi masyarakat, termasuk latar belakang kehidupan pengarang dan pembaca karya sastra atau hal-hal sosial terkait masyarakat. Jadi kita tidak hanya mempelajari satu unsur atau aspek tertentu saja, namun kita mempelajari semua aspek yang terdapat pada sastra dan dalam kajiannya dengan kondisi manusia. Saat ini kita berlanjut pada pokok-pokok pembahasan apa saja yang terdapat pada sosiologi sastra. Yang pertama yakni terkait pengaruh aspek sosial pengarang terhadap karya sastra yang ia ciptakan. Yang kedua, pola-pola produksi dan juga distribusi karya sastra dalam suatu masyarakat. Yang ketiga yakni bentuk-bentuk kesusastraan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu. Yang keempat, hubungan antar teks dalam suatu karya sastra dengan kenyataan sosial yang terdapat dalam karya sastra di mana karya tersebut diciptakan atau tempat ataupun lokasi ya teman-teman. Dan yang terakhir, memahami secara timbal balik sastra melalui masyarakat dan atau masyarakatnya. Untuk selanjutnya yakni objek kajian sosiologi sastra yang dibagi atas 3, yakni yang pertama sastra tulis, yang kedua sastra lisan, dan yang terakhir yakni kesenian. Sastra lisan merupakan karya sastra yang diwujudkan dalam bentuk cetakan atau tulisan. Contohnya terdapat pada puisi, cerpen, novel, atau mungkin naskah drama. Untuk yang kedua, sastra lisan, yakni karya sastra yang terekspresikan lewat bahasa lisan. Contohnya ada nyanyian rakyat, puisi rakyat, pujian-pujian, fabel, hingga legenda. Untuk kesenian sendiri atau bentuk yang terakhir dalam objek kajian yakni bidang sastra yang mengacu pada sebuah pertunjukan kesenian seperti wayang, ketoprak, ludruk, hingga film ataupun juga sandiwara yang dilakukan oleh pemain film itu sendiri atau mungkin pemain peran yang kita kenal. Berikut merupakan klasifikasi sosiologi sastra menurut beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Rena Walik dan juga Austin Warren, yang dimana terdapat 3 yakni sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan juga sosiologi pembaca. Permasalahan yang mendasari ketiga klasifikasi ini menurut Walik dan juga Warren adalah yang pertama, mengatakan bahwa biasanya masalah seputar sastra dan juga masyarakat itu bersifat sempit dan sangat eksternal. Yang kedua, apabila dimaksud bahwa sastra secara tepat mencerminkan situasi sosial pada kurun waktu tertentu, yang dimana pengertian ini dianggap keliru. Dan yang kedua, kalau hanya menyampaikan bahwa sastra menunjukkan beberapa aspek realitas sosial, ungkapan itu terlalu dangkal dan juga samar. Sehingga terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama yakni sosiologi pengarang, yakni menyangkut masalah pengarang sebagai penghasil karya itu sendiri. Yang kedua, sosiologi karya sastra, yakni menyangkut eksistensi karya itu sendiri. Dan yang terakhir yakni sosiologi pembaca, mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial yang terdapat pada suatu karya sastra. Untuk klasifikasi kedua disampaikan oleh Ian Watt yang mengatakan bahwa klasifikasi sosiologi sastra terbagi atas 3, yakni konteks sosial pengarang, sastra sebagai cermin masyarakat, dan yang terakhir fungsi sosial dari sastra. Nah, untuk pengertian lebih lanjut atau pemahaman lebih lanjut dapat kalian baca dan sudah tertera di sini, atau mungkin kalian dapat mencari di laman internet atau mungkin di buku-buku dan jurnal pendukung dari mata kuliah sosiologi sastra ini. Ya, sekian materi sosiologi sastra terkait pendahuluan sosiologi sastra yang dapat saya sampaikan hari ini. Untuk segala pertanyaan, pendapat, ataupun mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan kembali, sudah saya sediakan ruang di Aula Hebat supaya kalian bisa saling menanggapi terkait pertanyaan ataupun pendapat teman-teman kalian.
Terima kasih atas perhatian dan juga semangatnya hari ini. Semoga selalu semangat belajar dan setia mengikuti mata kuliah Sosiologi Sastra. Sampai bertemu di minggu depan. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.